Halo semua, kembali lagi dengan saya Nurul Aziza Maharani Rustan. Tanpa bosan kita akan membahas seputar otomotif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penugasan yang diberikan oleh dosen kami terkait menerjemahkan sebuah buku literatur bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Nah, judul buku tersebut yaitu Diesel Engine Management System and Components yang dikeluarkan oleh Bosch Professional Automotive Information yang ditulis oleh Conrad Reif. Setiap mahasiswa bertugas untuk menerjemahkan 10 lembar dari dalam buku tersebut. Saya berkesempatan untuk menerjemahkan halaman 151 hingga 160, di mana pembahasan tersebut terkait dengan yang pertama yaitu katup pelepas tekanan atau pressure relief valve, di mana katup pelepas tekanan ini memiliki fungsi yang sama dengan pembatas tekanan. Kemudian, katup pelepas tekanan ini memiliki beberapa bagian-bagian atau komponen-komponen. Yang pertama yaitu ada rumah dengan ulir eksternal untuk memasang sekrup ke rel bahan bakar. Selanjutnya, terdapat sambungan ke saluran pengembalian bahan bakar ke tangki bahan bakar. Selanjutnya ada sebuah plunyer yang bergerak dan sebuah pegas yang berfungsi untuk mengembalikan plunyer. Nah, bahasan kedua terkait dengan nozzle. Sebagai salah satu komponen utama mesin diesel, nozzle berfungsi sebagai penyemprot bahan bakar ke dalam ruang bakar. Cara kerja komponen ini berawal dari bahan bakar yang dipompa dari tangki, kemudian melewati filter bahan bakar untuk memisahkan air dari solar, lalu menuju filter kedua untuk menyaring kotoran bahan bakar sebelum masuk ke dalam pompa injeksi. Selanjutnya, plunyer akan memompa dengan tekanan tinggi dibantu oleh delivery valve yang bertujuan menjaga bahan bakar bertekanan tinggi ini akan membuat bahan bakar terasa padat dalam sedang nos. Hingga akhirnya, nozzle menyemprotkan bahan bakar ke dalam bentuk kabut halus, sehingga dapat mudah dibakar oleh kompresi di dalam ruang bakar mesin. Adapun nozzle yang dibahas dalam buku ini memiliki beberapa jenis atau beberapa bagian. Yang pertama ada tipe throttling pintle nose, kemudian ada flat pintle nose. Tapi apapun itu jenis nozzle yang digunakan, hal itu terkait dengan bagaimana mesin tersebut. Kita mengenal adanya mesin tipe indirect dan direct, yaitu tipe langsung dan tidak langsung. Tapi walaupun berbeda, fungsi komponen nozzle umumnya sama. Yang pertama ada overflow pipe yang berfungsi untuk mengembalikan bahan bakar atau sisa pengabutan. Kemudian ada nozzle holder atau saluran bahan bakar dan bodi pada komponen gas. Kemudian ada adjusting washer yang berfungsi sebagai sim penyetel tekanan pengabutan. Kemudian ada pressure spring atau yang berfungsi untuk mengembalikan tekanan pengabutan. Kemudian ada pressure pin yang berfungsi sebagai proses penerus tekanan. Kemudian ada distant piece berfungsi sebagai wadah dan saluran bahan bakar. Ada nozzle body yang berfungsi sebagai saluran bahan bakar dan lubang pengabutan. Kemudian ada nozzle needle yang berfungsi sebagai jarum pengatur pengabutan bahan bakar. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada retraining nut atau berfungsi sebagai body komponen bagian bawah. Nah, adapun efek pada emisi yang ditimbulkan pada kendaraan yang memiliki nozzle yaitu otomatis bahan bakar akan jauh lebih hemat. Pengembangan nozzle di masa depan pasti akan terus berlanjut. Hal ini dipandang penting untuk yang pertama yaitu meminimalkan emisi yang tidak diolah untuk mengurangi atau sepenuhnya menghindari pengeluaran untuk pengolahan gas buang yang mahal. Kemudian meminimalkan konsumsi bahan bakar. Otomatis kendaraan kita menjadi jauh lebih hemat. Selanjutnya yaitu untuk mengoptimalkan tingkat kebisingan mesin sehingga mesin jauh lebih tidak berisik. Hal-hal tersebutlah yang telah dibahas di dalam buku tersebut terkait dengan halaman 151 hingga 160. Penugasan ini mungkin terasa agak berat karena terkait dengan referensi yang berbahasa Inggris yang umumnya
kita mampu menguasai bahasa Indonesia. Tapi berkat penugasan ini banyak hal yang dapat kami pelajari. Walaupun dianggap susah, tapi dari sinilah we can try our best, yaitu mencoba untuk menjadi lebih baik. Baik, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini mampu menjadi sumber referensi atau pembelajaran. Untuk itu, sampai jumpa.